Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kita jumpa lagi di channel Geopark Galunggung. Kebetulan kami lagi mengadakan FGD Geopark Jawa Barat di Green Forest Bandung Barat. Kebetulan pada saat ini di sini ada Kadis Pariwisata Sukabumi, ada Ketua Pokdarbis Jawa Barat Pak Yadi, ada Pak Haji Dodi dari Ketua Harian Geopark Ciletuh yang sudah terkenal, sudah global, Pak Deden pecinta lingkungan dari Bandung Barat, dan Pak Surya dari Bapeda Sukabumi. Kita bincang-bincang bagaimana kita harapan ke depan supaya Geopark ini lanjut dan sesuai dengan jaga alam untuk kesejahteraan masyarakat. Barangkali saya akan ke Pak Haji Dodi dulu, bagaimana mengelola KPK Ciletuh menjadi Geopark global, Pak Haji Dodi. Kita berangkat dari tagline memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat ya. Geopark semua sama lah. Jadi yang paling pokok adalah pertama menjaga warisan geologi. Warisan geologi menjadi penting, titik poin yang critical point ya. Kalau mau jadi geopark kan harus punya warisan geologi yang bernilai nasional atau internasional. Nah, di dalam konsep geopark itu kan sudah jelas ya, ada 3 pilar yang harus kita junjung tinggi. Jadi geodiversity-nya, biodiversity-nya, dan cultural diversity. Jadi sebetulnya mengelola alam ini gampang-gampang susah bahasanya. Karena memang bagi geopark di Indonesia khususnya itu sudah berbagai daerah itu akan berbeda. Tidak bisa disamakan mengelola geopark dari satu geopark ke geopark yang lain. Karena mempunyai ciri khas masing-masing. Yang paling penting adalah konsep geopark harus berangkat dari keinginan masyarakat. Jadi dari Bottom up. dari bottom up, supaya kalau top down saja itu tidak akan nyambung nanti. Memang keterlibatan masyarakat yang sudah jalan, banyak kan teman-teman yang sudah penggiat itu di dalam kawasan, itu muncul ide-ide dari mereka dan disambut dengan baik oleh pemerintah daerah top down. Nah, dengan ketemunya antara konsep bottom dan top down-nya, saya yakin titik temu nanti akan mudah mengelola geopark. Dalam arti sepanjang masyarakatnya punya keinginan, kalau pemerintah daerahnya atau pemerintah punya keinginan tapi masyarakat tidak punya keinginan, susah juga. Ya, alhamdulillah ini sebagai dasar supaya antara masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan juga bisa membawa rekan lainnya untuk berkunjung. itu berkunjung kembali ya. Dan pokoknya itu memang alam sudah menyediakan. Tinggal kita masyarakat mengolahnya dan juga kita mencoba memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi untuk mengembangkan destinasi yang ada di aktual. Jadi utama tugas adalah mengikut sertakan masyarakat berpartisipasi dalam pengolahan destinasi di lingkungan. Berarti masyarakat pengolahan itu mengelola wisata alam. Alam menyediakan, tinggal kita masyarakat bisa mengembangkan potensi-potensi yang alam. Nah, jadi tujuan dari Kopdar juga kita mencoba membina untuk ayo kita mencoba bekerja secara mandiri. Artinya jangan bergantung dengan pemerintah, karena alam sudah menyediakan. Kita olahlah alam itu dengan sebaik mungkin. Nah, contoh seperti kami Kopdarbis Tunggal ini, yang kami dari awal kita memang mandiri. Nah, selebihnya ya pengelola Kopdarbis kan mencari bagaimana sumber-sumber pemasukan seperti CF segala macam. Memang Pak Bunda, kalau Kopdarbis itu saya dikenakan kreatif, karena memang kita untuk masyarakat. Mungkin kita yang sebagai garis besar kita utamakan menegakkan adalah masyarakat kita utamakan ikut terlibat, karena ada satu konsep wisata sebagus apapun kalau tidak mensejahterakan masyarakat sekitar belum disebut wisata yang sukses. Tapi kalau wisata walaupun kecil tapi minimal bisa mengangkat masyarakat berpartisipasi sukses. Jadi pengalaman Bapak membina masyarakat ini supaya menyenangkan pengunjung, tempatnya bersih, ekonomi berkembang. Bagaimana pengalaman Bapak membina masyarakat di lapangan itu? Ya, karena awalnya kami ini dulu bekas kawasan pertama. Iya. Kita kerjasama dengan Kang Deden jadi forum peduli Citarum. Kami mencoba yang jadi kita mengalihfungsikan dulu yang dulu masyarakat penambang bisa alihfungsi ke masyarakat wisata, itu memang agak sulit. Karena memang dari penghasilan penambang itu lebih tinggi dibandingkan wisata. Ada istilah jujur aja kepala desa kita tuh menyampaikan ini kita buat wisata. Kepala desa kalau wisata itu pas seperti angkutan umum seperti bis, ngambil penumpang
belum tentu masuk. Tapi kalau ngangkut tambang sekali datang satu truk jadi uang. Nah, itu memang pertamanya kita timbul Pak perdebatan itu dengan kepala desa, kita susah. Akhirnya udahlah, karena memang masyarakat saya begitu tahun 2003 itu kan ditutup oleh pemerintah, tidak boleh ada kegiatan tambang, adanya zonasi tadi. Jadi masyarakat kita pada saat itu nganggur. Nah pada saat ditutup pun tidak ada solusinya. Nah ada muncul ide-ide dari masyarakat, dari forum peduli dengan kami masyarakat. Cobalah ada satu gunung kita olah, kita coba ciptakan yang tadinya si batuan itu diambil untuk apa, untuk diolah jadi bahan tambang, kita buat itu utuh, kita dandani, kita buat sekarang, kita ajak masyarakat karena awalnya sulit. Nah Tapi sekarang berhasil alhamdulillah. alhamdulillah Pak, kita dari Ada 15 kita sampai 150 dan alhamdulillah kemarin Pak 2017 2019 kita dapat juara nasional Pak garis mandiri. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Karena memang dari awalnya 15 orang Pak, memang sih kalau masyarakat tuh pertama belum, kita nggak menjanjikan akan jadi uang berapa masih kami, yang penting ayo kita sama-sama bareng, maaf aja kita harus jadi orang gila Pak, artinya gila ya kita harus gila segala ya, kalau nggak gila nggak mungkin gunungan kita olah. Nah, pertama ya kita keluarga kita deketin, yang mau aja kita ajak. Nah, akhirnya pertama kita gila dan kedua siap apa, kalau udah siap mas ayo satu gunung kita olah. Ada Kang Deden juga ngebantu kita, jadi alhamdulillah Pak kita sekarang masuk dokteris mandiri. Jadi kita bantuan jujur kita nggak dari pemerintah, kita lakukan secara mandiri dengan CSR kita cari sendiri. Itu yang kami lakukan. Selalu Pak Kadis di sana kostum gadun Pak. Amang kalau Pak juga mangga bari ngalangkung Pak. Kita kau. Ya. Terima kasih nih masukannya Ya. sangat bagus. Dengan kerja keras merubah tambang menjadi kawasan wisata yang sangat berhasil dan bahkan menjadi juara nasional Fakdawis yang mengelola masyarakat. Bagaimana lingkungan nih Pak Jajan pengalamannya nih dari penggiat lingkungan nih? Jadi memang kalau kami dari sudut pandang lingkungan Pak ya, memang kami bergerak fokus di kelestarian lingkungan sebenarnya. Memang kita ingin juga, sebenarnya kalau bicara geopark itu sangat cocok ya, ketika kami itu dihadapkan dengan persoalan-persoalan kerusakan lingkungan, dihadapkan dengan sekarang itu isu globalnya Pak kan ya, perubahan iklim, persoalan sampah, persoalan ya tadi alam ya, sumber alam yang kian rusak sehingga memang sangat berdampak terhadap masyarakat dan berdampak sekali terhadap kesejahteraan masyarakat sebenarnya, persoalan air kan, persoalan ekosistem yang sangat berpengaruh terhadap manusia. Nah memang geopark yang kami lihat ya, sehingga kami sangat mendukung perencanaan geopark terutama di kawasan kami di geopark Raja Mandala, kawasan atas salah satunya. Itu memang karena tadi Desa ada mana? misi menjaga Gunung Masih gitu. Oh, pinggir jalan. konservasi. Jadi memang selain Jadi mah di kiri ya. alam yang biasa yang kemudian ternyata setelah dibaca oleh geopark ternyata harus kita tertuntut ya, tertuntut untuk menggali keunikan geologi ataupun tadi sejarah geoheritage-nya. Itu yang kemudian menjadi penolong sehingga itu menjadi simbol yang kemudian yang terpenting juga adalah kami itu melihat edukasinya itu, jadi ada nilai edukasi yang terus diterapkan kepada selain tadi juga dinikmati dan tadinya diunggulkan ya, tapi juga dipelajari kan. Jadi masyarakat bisa belajar tentang kawasan tersebut setidaknya gitu. Atau terkait dengan sosial kemasyarakatan di situ, adat juga di situ, sehingga memang kami juga bergabung mencoba belajar juga bagaimana konsep kepemanduan geowisata Pak ya. Jadi ini penting juga, jadi nanti masyarakat lokal di situ juga kan nanti mau tidak mau harus yang tadinya memang wisata biasa jadi geowisata kan, jadi wisata yang berbasis kebumian gitu. Sehingga kita juga belajar tentang itu. Dan masyarakat juga akan berkesinambungan. Jadi kalau misalkan masyarakat lokal itu tidak melihat gunung itu tidak hanya melihat secara biasa-biasa saja, tapi ada pembelajaran di situ. Pertama tadi kami tertarik dengan pemberdayaan masyarakat, pelibatan masyarakat di situ. Banyak potensi di daerah yang tidak
terakomodir ataupun bahkan mungkin tidak terlihat ya Pak ya. Tapi setelah dikembangkan kan dengan geopark itu bisa kelihatan muncul, oh ini potensinya di sini, ini potensinya di sini. Itu bisa terberdayakan Pak. Jadi saya melihat di tengah-tengah sekarang gitu, apalagi ya pasca Covid kan gitu ya, pencarian kerja dan sebagainya susah. Memang harus ada kemandirian di tengah masyarakat sehingga memunculkan usaha-usaha baru di tengah-tengah masyarakat. Dan ini menjadi peluang usaha yang baru. Nah tadi hikmah ya Pak ya, Pak Kadis tadi menyampaikan bahwa setelah kita menjaga bumi, itu mudah-mudahan bumi menjaga kita kan gitu ya. Kita jaga bumi, bumi jaga kita gitu. Selama kita jaga bumi, maka bumi akan memberikan hikmah kepada kita, membuka ruang-ruang kesehatan mereka ya, infrastruktur yang bagus, ekonomi juga akan meningkat, dan yang penting itu memang masyarakatnya ya tadi sejahtera itu ukurannya banyak gitu kata Bapak, dengan sehat, dengan bisa berpendidikan, itu mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah nih, nama-nama ilmu untuk di semua nih. Ini yang lebih penting lagi nih, untuk memaduserasikan program itu saya kira yang paling kompeten kan di Bapeda. Bagaimana selama ini Bapeda Sukabumi mensinkronkan, mendelegasikan kegiatan-kegiatan di tiap-tiap dinas ya, supaya mengerucut kepada geopark termasuk dari masyarakat juga. Bagaimana Pak dari Bapak ini? Ya Pak, terima kasih. Kunci dari pengembangan geopark kan sebetulnya kolaborasi. Terutama pentahelik ya, saat ini kan yang digaungkan adalah kolaborasi pentahelik. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja dalam pengembangan geopark, tapi juga masyarakat terutama, kemudian akademisi atau perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa. Nah, 5 kunci ini sebetulnya menjadi hal yang perlu ditekankan dalam pembahasan. Terkait dengan peran pemerintah kabupaten sendiri, kami di Bapelitbangda tentunya menjadikan perencanaan ini sebagai sebuah sistem yang harus istilahnya kuat, karena mimpi dalam pengembangan geopark tidak hanya diwacanakan, tapi harus dituangkan di dalam sebuah dokumen perencanaan yang resmi. Pada saat itu menjadi dokumen perencanaan yang resmi, misalnya dengan peraturan bupati. Kabupaten Sukabumi itu punya peraturan bupati nomor 25 tahun 2021 tentang rencana induk CPUGG. Artinya memang hal ini harus menjadi acuan perangkat daerah di dalam mendukung pembangunan CPUGG. Sebelumnya kami juga sudah mempunyai master plan. Dan di Kabupaten Sukabumi, pengembangan geopark ini sudah masuk di rencana pembangunan jangka menengah daerah 2021-2026. Kita juga di rencana kerja pemerintah daerah senantiasa dimasukkan dalam perencanaan. Artinya apa? Setiap tahun. Artinya di dalam pengembangan geopark, perencanaan ini harus muncul. Jangan sampai misalnya sebuah pemerintah daerah mereka ada keinginan untuk pengembangan geopark, tapi di perencanaannya tidak ada. Nah, justru perencanaan ini menjadi titik sentral pada saat kita akan membangun. Implementasinya seperti apa? Itu dikawal bersama-sama. Pada saat perencanaannya itu sudah tersedia, maka semua lapisan yang tadi yang pentahelik itu bisa mengawal perencanaan. Kemudian kita juga harus ingat bahwa menuju Indonesia Emas 2045, prinsip keberlanjutan ini menjadi dominan, termasuk dalam hal pengembangan blue economy ini. Blue economy bagi kami di CPUGG menjadi bagian penting, karena memang blue economy ini kan bagaimana pengelolaan pesisir, pengelolaan laut itu bisa ditekankan, sehingga konsepsi blue economy kemudian ada green economy ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan kami nih rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045 yang saat ini masuk ke rancangan akhir, dan kita juga berbarengan nih sedang menyusun RPJMD 2025-2045. Nah, mudah-mudahan pemerintah daerah yang lain juga concern nih terhadap perencanaan pengembangan geopark, karena tanpa perencanaan yang baik, saya yakin perencanaannya saja sudah tidak baik, implementasinya tidak akan baik. Perencanaan yang baik, implementasinya belum tentu, tapi
Setidaknya. bisa dikawal, bisa diingatkan untuk Ada langkah. pembangunan itu sesuai dengan rencana. Intinya itu Pak yang bisa disampaikan. Ini yang lebih penting Pak, sangat penting sekali. Jadi seluruh Indonesia yang sudah geopark global, nasional pun aspiring di perencanaan di RPJMP 2025-2045 harus terakomodir supaya sesuai dengan pilar tadi, konservasinya terjaga, edukasinya tadi juga bisa menerapkan seluruh masyarakat, Ekonomi. dan ekonomi yang berkelanjutan juga supaya kita bisa hidup sejahtera. Pak Kadis, ini harus dicantumkan di RPJMP 2025-2045 supaya masyarakatnya sejahtera ini di seluruh Indonesia barangkali. Ini sangat berhasil. Terima kasih. Mungkin ada Apalagi, tambahan nih. Tambahan. Pak. Jadi tambahan, Ya. kan ini kita berbicara tentang suatu yang ideal, bahwa sudah terencana dari awal. Nah, saya mungkin sekedar memberi masukan ketika kondisi ini tidak ideal. Sebenarnya ketika berbicara tentang sebuah program baru, tidak harus dengan menambah anggaran, tetapi bisa menggeser kegiatan-kegiatan yang ada di OPD ke lokasi geopark. Contoh pemberdayaan masyarakat itu pasti di semua kabupaten kota ada. Tinggal geser saja melalui lobby teman-teman yang ada di kawasan wisata yang akan dijadikan wisata geopark itu, untuk melobi para kepala dinas, kepala OPD agar menggeser lokus dari kecamatan A ke kecamatan B. Itu kalau kondisi tidak ideal. Idealnya ya seperti Kabupaten Sukabumi dari awal sudah kita rencana. Tapi ketika berbicara kondisi tidak ideal, bukan berita semua berhenti gitu kan. Karena ada hal lain yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan mengadakan lobby ke kepala dinas, kepala badan untuk menggeser lokasi kegiatan mereka. Dari setiap kabupaten juga anggarannya ada. Ada. Untuk pemberdayaan, untuk ada. jalan, Tinggal pembinaan bedol, ekonomi, bagaimana tinggal digeser ke geopark. relokasi saja. Ya, Gitu. itu mungkin penting juga ya kebijakan kepala daerah di sini, dan kesinergian atau kemauan dari semua dinas yang terkait barangkali dengan masyarakat. Apalagi ada pengusaha, tadi Bapak cari CSR-nya, Pak Dirjen mencari CSR dari pengusaha-pengusaha yang ada dari masing-masing supaya geopark ini terus ya bisa beri. Apalagi Pak Haji pernah di Bapeda kan Haji ya? Oh, ini mah kepala Bapeda paling lama ini. Ini sama sangat jadi nyambung sekarang. Pak Bapeda, Pak Asisten, Haji siapa lagi? Udah ya. Ini sangat bagus. Terima kasih. Ya. Ini sangat masukan yang sangat bagus Pak Haji. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa mohon di like, subscribe, bagikan dan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geopark. Bagus Pak Haji.